Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat pagi saudara Iga dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali untuk pagi ini kita ketemu lagi. Ya, di program acara Ogi Baru Menyapa. Ya, bersama saya di sini Alil dan Bang Ilo akan menemani Anda di selama beberapa menit ke depan. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, tanpa kurang satu apapun. Ya, jadi pagi ini kita akan mencoba menemani Anda dengan berbagai informasi atau kita akan berbagi ya apa informasi apa mungkin yang Anda ketahui pagi ini boleh berbagi dengan kita di sini. Ya, kita sapa dulu Om Ilo yang saat ini sudah standby. Assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Alil. Iya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan pagi hari ini kita semua sehat dan yang beraktivitas selamat beraktivitas, Bung Alil. Iya. Semoga sesuai perencanaan ya, maksudnya hasilnya sesuai dengan yang direncanakan. Sepanjang itu baik-baik saja, Bung Alil. Iya, sesuai harapan. Sesuai Ya, harapan. sesuai harapannya, Bung Alil. Iya. Asal yang baik-baik. Iya. Oke. Dan pagi ini Bang Ilo saya lihat beda lokasi di mana ini Bang Ilo? Saya lagi di kantor ini di Yas Sulsel Bung Alil di Makassar kantor. Iya. Jadi ya lama kan tidak pernah dibenahi lagi nih, jadi pengen benah-benah ini untuk bisa ya beraktivitas juga sekali 2 minggu lah atau sekali sebulan ke Makassar. Iya. Oke, Bang Ilo. Kayaknya hari ini hari Selasa di tanggal 23 September 2025. Iya. Ya. Ya, tidak terasa kita sudah di penghujung September. Iya. Iya Bung Alil, jadi memang waktu itu tidak terasa sekarang berlalu. Iya. Dan dia tidak pernah pamit kalau dia mau berlalu, dia berlalu begitu saja. Betul. Iya. Dia tidak pernah pamit, dia tidak tanya-tanya. Kalau dia mau berlalu, akhirnya kita berada lagi di tanggal 23 ya September ya, Bung Alil. Jadi waktu itu betul-betul cepat berlalu. Yang paling terasa itu Bung Alil, saya itu hari Jumat. Biasa kok salat Jumat, hari Jumat lagi kah? Iya, hari Jumat. Betul-betul waktu tidak terasa yang Alil ya. Yang dulu itu. Tapi engkau tahu biasa Bung Alil, calok bupati lo tanah. Iya. Kadang seding waktu ini macam apa itu seding waktu tapi kau ya nasi lo sedih lada langsung buat itu masih. Aku calon bupati, tapi aku mentaji bupati di magan ya lah. Kau bela si Maita. Oh iya makanya Pero kau Maita pilkada nah sekarang mega tuh dek mesut toh. Iya. Tapi nak kau mantaji bupati ni kada weda. Magati sena Makin oleh mantaji 3 periode atau seumur hidup. Kira boleh. Iya. Ada kelebihannya. Aku masih calon ki matengah seding. Sedih. Tapi aku kekuasaan itu kan kekuasaan itu kan candu Bung Adil ya. Oh candu. Jadi, kita kan diperlakukan sangat istimewa ya, apalagi kalau pejabat daerah sekelas bupati, wali kota, gubernur, menteri dan sebagainya itu kan dibukakan pintunya. Pokoknya semuanya dilayani lah Bung Alil ya. Jadi nyaman memang. Kemudian di mana-mana disambut dia dengan apa ya, dengan penuh penghormatan Bung Alil. Iya. Jadi siapa yang tidak senang dengan yang seperti itu Bung Alil? Itu manusiawi juga saya rasa ya. Iya. Halo, apa kabar untuk Amelia Ingling? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat bergabung. Iya. Ada juga Ansari sudah bergabung juga bersama kita di sini. Iya, Bang Ilo. Ya. Ini meteta sedang aga informasi-informasi aga apa zona Juma
Agak soalnya kami sih kan, iya ada saya lihat demo. Iya demo. Tapi mega tuntutan tadi Bang Ila. Demo yang apa itu? Yang terkait dengan apa Bang? Yang itu yang kemarin waktu hari Kamis, ya terkait dengan di DPRD baru itu. Oh iya betul. Iya. Jadi demo itu kan diawali saya lihat, saya datang sendiri menyaksikan Bang Ali masih di Tugu Payung itu. Iya. Jadi saya sempat hadir melihat orasi-orasi. Kemudian pada saat dia bergeser ke DPR, saya sudah tidak mengikuti dari sebagian poin-poin yang disampaikan itu. Malah sempat keluar dari tema. Kalau kita lihat kan kemarin itu demo itu kan terkait menuntut ketua DPRD ya untuk mundur karena dianggap tidak serius Bung Alil ya, diduga tidak serius oleh pendemo ini untuk menyelesaikan apa yang menjadi rekomendasi Badan Kehormatan untuk dibahas di pleno Bung Alil ya itu. Tetapi dalam orasi-orasi itu berkembang ke kons, kemudian berkembang juga ke pinjaman pemerintah ya Bung Alil ya, yang 22 miliar itu. Lagi kenapa meluas ini? Padahal perasaan saya ini demo hari ini adalah terkait dengan keputusan BK yang dianggap berlarut-larut dan sampai hari ini belum pleno karena belum ada keputusan paripurna karena tidak korum-korum Bung Alil. Mega malah asa kapan anggota DPR sehingga dana korum. Iya. Izin ini izin Pak Ketua. Pak Ketua tidak sempat hadir. Seperti itu. Tapi apakah yang ini terkait dengan kons? Nah, tolak kons mage. Iya, seperti itu juga. Mana kena tolak wasan. Jadi kons ini kaget-kaget lagi nih. Iya. Padahal kons berpikir ya gue sih nggak ada masalah. Iya. Dia bisa pindah ke daerah-daerah lain seperti yang dia lakukan pada tahun berapa itu ya. Tidak jadi di Baru, dia buka industri di Kalimantan dan Kalimantan sekarang kan mendapat dampak positifnya Bung Alil. Iya. Seperti itu. Karena sekarang ini kita tidak bisa lagi menghalangi karena di dalam era otonomi daerah ini di mana terjadi bagaimana desentralisasi fiskal, maka semua daerah berupaya semaksimal mungkin untuk menggali potensi-potensi sumber daya yang ada di daerahnya kembali. Jadi kalau kita tidak di sini sementara ada lain yang berpotensi, ya mungkin dia lebih memilih pindah daripada dia maksudnya dia berpolemik dengan masyarakat. Begitupun sebenarnya investor dari luar negeri kalau masuk di Indonesia banyak aturan-aturan yang tidak menguntungkan, biaya tenaga kerja mahal, ya dia pindah di Vietnam, dia pindah ke negara-negara lain yang lebih murah cost operasionalnya Bung Alil. Nah ini menurut saya tantangan. Iya, kalau alasannya itu pendemo bagilah apa, kenapa sehingga masih seputar isu lingkungan ya, Alil ya. Masih seputar isu lingkungan yang selalu disebutkan. Padahal kalau menurut saya, andaikan poinnya kan sebenarnya memang kemarin itu ada yang dilewati dari segi perizinan Bung Alil. Andaikan semua lengkap, kajian UPL-nya, lingkup apa dan sebagainya itu lengkap, saya pikir tidak ada masalah. Kita kan bisa melihat dari beberapa daerah yang ada di Sulawesi Selatan yang juga punya pabrik seperti itu kan tidak ada juga dampak signifikan ya Bung Alil ya terhadap lingkungan. Kalau malah kita pikir daerah Pangkep itu adalah daerah tambak Bung Alil ya. Tapi sampai hari ini tidak ada lagi masyarakat yang komplain Bung Alil. Kemudian yang terjadi juga di Maros Bung Alil kan, Bosowa itu sejak awal juga sampai hari ini masih beroperasi ya. Meskipun sudah berbagi saham dengan investor yang lain. Jadi saya pikir ya kalaupun ada penolakan Bung Alil seperti itu, tapi terjadi pro dan kontra karena ada juga yang mendukung, ada yang realistis ingin melihat bagaimana Baru ini ke depan lebih bergairah lagi ekonominya Bung Alil. Iya. Apa tak kini nih ya kons kasih apa? Nape cele-cele kasih
Ya, tapi tidak ada ji saya lihat tidak ada ji publikasi media yang mengarah ke situ. Lebih banyak menyoroti terkait dengan itu tadi yang sementara bergulir di DPRD baru, Bung Halil. Iya. Saya pernah mengatakan beberapa hari yang lalu, Bung Halil, di Komal ini juga, bahwa sebenarnya jika partai mengambil putusan, itu cepat prosesnya, Bung Halil. Dan kita lihat kejadian kemarin bisa menjadi jurisprudensi buat kita semua dalam kasus-kasus serupa ketika ada pelanggaran etik atau pelanggaran apapun. Coba lihat yang kasus PDIP Gorontalo itu, Bung Halil. Iya. Yang viral itu PDIP Gorontalo itu yang naik mobil yang viral. Yang kita habiskan. Dalam sekejap saja kan DPP mengeluarkan perintah dan sekarang dia kembali untuk membuat es batu kan di rumahnya karena diberhentikan dari anggota DPR dan pasti di PAW, Bung Halil. Karena ya itu tadi saya bilang keputusan partai itu ya kuat ya. Kuat ya. Lebih kuat daripada keputusan BK. Oh iyalah. Jadi istilahnya lawan mau kebijakan partaimu ya, maksudnya seperti itu. Kecuali kalau Anda juga punya kekuatan yang luar biasa ya, maksudnya seperti Pak Hari Hamzah dulu, Bung Halil ya. Memang dia sudah lama di Senayan dan sebagainya, dia paham betul itu bagaimana melakukan gugatan-gugatan dan akhirnya kan dia bisa ya. Tapi kalau macam kita di daerah satu periode anggota DPR kabupaten, aduh gampang sekali, Bung Halil. Siapa yang bisa melawan itu kebijakan partai. Ketum partai yang rata-rata juga menteri. Iya. Dia hanya berkelik saja bahwa demi menjaga marwah partai. Selesai bola-bola. Iya. Selesai bola-bola kalau seperti itu. Iya. Oh ini ada Amelia Ingling ini. Ini Bang Ilo, aku sering lihat di baru kalau nggak salah di depan KP77 baru. Oh KP70. Ya biasa nongkrong di situ kalau biasa duduk-duduk di depan itu di teras rumah itu kan juga dulu warkop dulu tapi sudah aktif lagi jadi lebih banyak nongkrong saja. Tunggu-tunggu teman-teman lewat mampir diskusi Amelia seperti itu. Berarti sering lihat ini. Amelia sering lihat mengalir. Iya. Oke, Bang Ilo, selain itu apalagi tuh yang bahas ini yang pendemo kemarin terkait dengan pinjaman. Ya, dia sempat bahas juga itu, Bung Halil, pinjaman pemerintah daerah yang sekitar 22 miliar itu, menurut mereka adalah upaya yang tendensius dan terlalu tergesa-gesa, Bung Halil. Karena itu kan juga akan menimbulkan beban juga ya bagi daerah. Saya pun juga pernah membahas itu sebenarnya perlu ada kehati-hatian. Kemudian tapi dia kayaknya lebih menghubungkan antara DPRD dengan ada apa dengan secepat itu misalnya meloloskan pembahasan terkait pinjaman itu sementara yang satu ini lambat itu dia coba mengeluarkan analogi seperti itu, Bung Halil ya. Okay. Tapi ada kabar baik ini yang kemarin itu dibahas di DPR ini, DPR RI. Apa itu? Itu terkait DPR dengan dana transfer ini. Iya, katanya Menteri Keuangan bahkan tidak akan mengurangi dana transfer ke provinsi ke daerah ke kabupaten ini. Iya, bahkan dia minta tambahan lagi nih, saya lihat. Iya, tambahan untuk dana transfer. Berarti jadi beda menteri itu kan beda juga pemikiran dan kebijakannya, Bung Halil. Berarti beda juga. Kalau teorinya Menteri Keuangan yang baru ini Purbaya Yudi Sadewa, dia berpikir bahwa semakin banyak dana transfer yang diberikan ke daerah dan itu terserap, semakin bergerak ekonomi juga di daerah. Dengan demikian ujung-ujungnya kan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Kalau tidak, uang itu hanya disimpan saja di bank, katakanlah di Bank Indonesia kemarin sekitar 425 triliun. Sama saja kalau kita membungkam pergerakan uang. Dan ini benar, coba bayangkan misalnya kalau
dunia kontraktor jalan di Baru. Iya. Ya, teman-teman jalan semuanya kontraktor, cair dananya kan dia belanja Bang Alil. Iya betul. Kan dia belanja. Yang penting jangan belanja di daerah lain, belanja. Iya, belanja di daerah sendiri ya. Berarti kan geliat ekonomi, dia beli semen, dia beli batu, dia beli apa, kemudian supir hidup, dia dapat pendapatan dari supir, kemudian penjual batu juga dia dapat. Akhirnya uangnya itu kembali dibelanjakan lagi ke pasar. Nah, sirkulasi uang itu berputar lah ceritanya Bung Alil ya. Nah, kalau sekarang ini kan tertahan Bung Alil. Dana transfer ke daerah terbatas. Ya kan? Berarti ya masyarakat juga belanjanya sedikit. Nah, itulah yang menimbulkan juga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya daya beli masyarakat. Nah, dia mau ini sektor real bergerak. Untuk apa kita simpan ini supaya. Nah, dengan jalan seperti itu pun juga nanti akan ada feedbacknya buat pemerintah dalam bentuk pajak, Bung Alil. Karena kalau bergerak semua kontraktor kan dia bayar pajak, Bung Alil kan? Iya. Berarti kalau itu pemikirannya. Iya, kalau sumpama Bang Ilo, dana transfer ini jadi tidak dikurangi atau bahkan ditambahkan, berarti jadi juga ini yang pinjaman ini. Iya, kalau kedengarannya kan sudah disetujui oleh DPRD Bung Alil ya. Cuma saya belum apakah informasi ini A1 atau bagaimana. Yang jelas sudah pernah dibahas di paripurna DPR Bung Alil. Tapi pernah juga saya dapat info bahwa memang sudah disetujui. Nah, kalau disetujui kan tidak mungkin lagi kecuali kalau pemerintah sendiri membatalkan itu Bung Alil. Kalau saya sih sebenarnya bersabar dululah menunggu sampai dengan APBD kita di tahun 2026 karena ini menteri kan tidak mungkin dia hanya sekedar ngomong saja bahwa dia tidak akan memotong, bahkan dia berpikir untuk menambah dan itu ternyata disupport juga oleh beberapa kalangan di DPR. Bahkan dia mengingatkan malah Menteri Dalam Negeri supaya jangan terlalu pelit lah untuk daerah seperti itu. Iya. Baik, saudara Riga dimanapun Anda berada, ya kita lanjut dan kita bacakan ini komen di bawah ini. Pak Balu beroncong, maka anja tuh beroncong itu. Apalagi pembahasan. Apalagi pembahasan hangat ini Bang Alil. Oh iya, ini ya pembahasan kita ini banyak. Mengalir saja. Amelia Ingling. Oh, ketua ya. Saya sering ke kantor waktu Kak Kasmia masih kerja. Oh iya. Iya betul dia tahu saya di kantornya ya sini. Pak Balu beroncong, masalahnya kontraktor enggak bisa bergerak kalau dek gagal proyek. Ya, kocok. Iya. Ada juga pernah saya Bang Ilo. Yang pedagang di pasar ini, maka dia maga tuh anuna pasar kedai dia moto gaga naseng perekonomian dia dulu bergerak. Iya, pak dia moto gaga duit naseng. Iya, Bang Ilo. Presiden itu makanya kemarin ada Hotman Paris itu sedikit agak berpolemik dengan Menteri Purbaya. Iya. Yang punya duit mengandalkan deposito bank, Bung Alil. Oh, deposito ya. Nah, karena kalau orang yang punya duit banyak di tanah air ini, dia lebih cenderung untuk deposit, maka tidak bergerak ekonomi, Bung Alil. Iya. Jadi saya tidak tahu kebijakan fiskal apa nanti dia lakukan di perbankan supaya orang tidak menarik lagi untuk investasi dengan bentuk deposit, Bang ya. Tetapi dia mengalihkan kegiatan-kegiatan produktif. Katakanlah membuat pabrik, membuat apalah yang mempekerjakan orang banyak. Nah, dia saya lihat ini orangnya selalu berpikir bagaimana sektor real itu bergerak. Karena kalau kita pikir juga memang ada sisi positifnya. Kalau misalnya satu orang menyimpan uangnya di bank misalnya 10 miliar, dia kan enak hanya mendapatkan bunga dari depositonya itu tetapi tidak berefek kepada banyak orang. Tapi kalau uang yang 10 miliar itu dibikin pabrik misalnya industri yang menyerap tenaga kerja begitu banyak, kan berarti ada pergerakan ekonomi Bung Alil yang
istilah ekonominya itu memberikan multiplier efek ekonomi yang luas. Begitu Bung Alil. Iya. Bukan hanya persoalan tenaga kerja, tetapi masyarakat yang lain, UMKM, usaha mikro dan sebagainya itu bisa hidup. Itu yang diinginkan saya lihat dari menteri ini. Dan memang kita juga harus akui bahwa dalam beberapa pekan terakhir ini dengan statement-statement tanda kutip koboinya itu, tetapi memang memberikan penguatan terhadap rupiah dan IHSG kita itu saham bank-bank, terutama bank-bank pemerintah ini, BUMN ini kan menjadi naik, menjadi lebih baik, positif lah kalau istilah pasar Bung Alil ya. Nah itu kan angin segar sebenarnya bahwa beliau ini disambut dengan baik. Seperti itu, meskipun terkadang dia dianggap terlalu overconfident atau apa, tapi ya itulah gaya stylenya dia ya Bung Alil. Iya. Ada ini Tondo Pams. Iya, selalu mengikuti live IG Radio dan Bung Ilo. Karena selalu menginspirasi kaula muda. Oh iya. Ada Firni Kansa pagi juga. Pak Balu beroncong Demat Togaga doi host. Oh iya, dek gaga di. Masa Aki. Tidak ada uang. Itulah sebabnya kemarin Bung Alil kita mengagendakan ini, mudah-mudahan minggu depan kalau kita juga sudah ada kontak dengan beberapa pengelola bank yang ada di Baru ya, seperti Bank BRI, BNI dan sebagainya, kita cari informasi dulu. Karena banyak kan keluhan-keluhan warga Baru, terutama usaha-usaha mikro ini Bung Alil, yang mau mengakses KUR. Karena KUR itu sebenarnya kalau kita lihat teorinya, itu kan jaminan tidak terlalu ribet. Tapi dalam faktanya Bung Alil, orang pinjam 10 juta saja, itu harus ada anggunan. Iya kan? Nah, bagaimana kira-kira dia punya anggunan kalau motornya saja masih dicicil misalnya, mau beli lapak untuk dibangun ke alun-alun kan tidak mungkin Bung Alil. Nah, ya seperti ini menurut saya perlu ada kebijakan yang khusus bahwa yang seperti itu harus diberikan juga kesempatan untuk akses dengan bank daripada dia akses dengan rentenir, itu kan kasihan mereka Bung Alil ya. Nah, jadi kita nanti berupaya bagaimana Bank BRI, BNI yang mengelola dana KUR yang begitu besar Bung Alil dan daya serapnya kecil di daerah ini supaya lebih fleksibel lagi di dalam hal memberikan kredit kepada warga Baru, terutama yang berkeinginan untuk membuka usaha atau sedang menjalankan usaha mikro Bung Alil. Nah, ini lagi tujuannya supaya ekonomi bergerak. Dan kalau Presiden tahu bahwa di lapangan terjadi kebuntuan, apa sih artinya dengan mereka hanya pinjam 10 juta dibandingkan dengan pengusaha-pengusaha besar itu yang sampai ratusan miliar baru macet. Ya kan? Jadi saya perlu sampaikan ini menarik, kemarin Bung Alil saya mendampingi wakil pimpinan Komite 2 DPR RI di pertemuan di Aula Kantor Gubernur kemarin Bung Alil, mendampingi Pak Andi Waris Halid. Di situ terkait dengan tambang dan mineral Bung Alil hadirkan PT Pale, ada PT-PT besar yang melakukan kegiatan tambang di Sulawesi Selatan, dan alhamdulillah banyak informasi, tapi mungkin kita bahas nanti di segmen lain Bung Alil ya. Ada juga Kons Kapang, enggak ada aja. Kons belum diundang mungkin karena dia belum punya operasi besar yang ada di Sulawesi Selatan Bung Alil. Yang memang menonjol sekarang itu kan PT Pale, kemudian yang ada di Luwu Timur Bung Alil ya, kemudian Mas Bindo yang sementara juga bergerak di Luwu meskipun belum operasional, tapi sudah ribuan karyawan yang sudah direkrut, kemudian beberapa perusahaan yang ada di Banteng yang smelter itu Bung Alil. Jadi mereka semua dihadirkan. Tujuannya adalah bagaimana perusahaan-perusahaan pertambangan yang ada ini tetap melakukan kerjasama dengan apakah itu tokoh adat, budaya, kemudian warga lokal Bung Alil. Dan di situ juga baru saya tahu ternyata ada junior saya yang sudah bekerja di Mas Bindo itu Bung Alil. Ya, dia LSM dulu, saya heran kenapa ditegur, saya bilang senior, ternyata teman saya dulu waktu masih di Peak Ornot Sulsel. Jadi dia mengelola itu, ada yang ada CSR-nya kan Bung Alil ya. Ada. Tapi tetap ada juga program community development. Nah, program community development inilah yang lebih banyak bersentuhan dengan masyarakat sekitar.
Beda kan kita lihat kayak CSR di baru, PLN kemarin banyak menjadi sponsor jalan, pengecetan saya lihat di Sumpan dan alun-alun. Itu kan sebenarnya kalau program community development itu betul-betul mestinya harus lebih banyak di daerah sekitar di mana perusahaan itu berada dulu, baru keluar Bung Khalil. Supaya itu tadi bisa memotong kesenjangan sosial. Iya. Oke, Tondo Farms di Malili kalau tidak salah ada tambang baru PT IHIP. Oh iya, ada di sana ya Bung Khalil. Betul. Iya. Okay. Jadi memang kalau kita lihat Sulawesi Selatan, saya kemarin membayangkan waktu dipresentasikan oleh Pak Sekprov itu Bung Khalil, Pak Jupri Rahman, potensi tambang di Sulawesi Selatan. Saya tiba-tiba membayangkan bahwa bagaimana andaikan Luwu Raya ini berdiri Bung Khalil ya. Karena ternyata sebagian potensi tambang yang ada di Sulawesi Selatan termasuk tambang nikel, batu bara, emas itu memang di Luwu Raya Bung Khalil. Iya. Potensinya luar biasa. Sempat juga disebut kemarin baru juga ada potensi Bung Khalil. Tapi kan belum ada perusahaan yang investasi. Baru itu masih dikenal dengan marmernya Bung Khalil ya. Marmer. Tapi saya tidak tahu di Pujananti itu apa masih beroperasi itu marmer di sana. Katanya pernah saya dapat info juga bahwa sudah tidak lagi karena kurang menarik dia punya apa sih namanya itu coraknya mungkin tidak tekstur ya itu Bung Khalil ya. Iya. Karena dia putih Ji. Kalau yang putih ini bawang. Putih bawang. Iya. Kalau yang mau kebutuhan pasar itu, keinginan pasar itu banyak coraknya. Oke, malango-lango nih makan. Ya. Nah, dia di ngicero nih, tidak bisa dicet itu. Tidak bisa. Tidak bisa, Bung Khalil. Saya tidak tahu apakah ada teknologi yang bisa mengakali itu. Mungkin saja Bung Khalil ya, dilebur dulu jadi bubur kan, baru dikasih. Apa sih yang tidak ada kalau persoalan teknologi. Sekarang saja kalau kita lihat itu di media-media sosial, terutama di TikTok, banyak sekali gadis-gadis cantik tapi isinya mesin yang ada di dalam. Mesin deh. Iya. Nah inilah nanti yang menggantikan semua pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia. Iya. Kemudian beralih dikerjakan oleh mesin-mesin seperti itu, Bung Khalil. Jadi semakin sulit nanti mendapatkan pekerjaan karena orang robot itu kan bisa bekerja 24 jam. Tidak pusing dengan anak dan orang tua dan keluarga mereka. Dipaksa aja untuk kerja ya. Nah yang menarik juga sebenarnya di baru ini Bung Khalil. Kita tunggu-tunggu ini. Selalu kita dengar informasi bahwa sudah ada mutasi di Eselon 2 kan Bung Khalil. Perpindahan itu sekarang sudah COVID dan sebagainya. Tapi sampai hari ini belum ini. Kita berharap lagi mungkin di akhir bulan ini, kalau bukan di akhir bulan ini mungkin di awal Oktober lagi ini. Belum ada kabar-kabar Bung Khalil, belum ada. Nah, mau akhir bulan ini. Iya. Dulu kita bahas itu di akhir bulan Agustus, tapi sampai akhir bulan September ini belum ada lagi. Apakah yang terjadi? Apa yang terjadi? Apakah terlalu kencang tarik-menariknya atau apa? Ataukah? Ini kan penasaran orang menunggu meskipun sudah ada info-info halus bahwa oh si A nanti di sini, oh si B di sini. Tapi biasanya itu Bung Khalil kalau mutasi seperti itu dalam hitungan jam itu bisa berubah. Sama kan kemarin di pengisian Menko Polhukam kan? Iya. Hukum itu kan A1 itu kita dengar di media sosial mantan menteri yang bersangkutan juga pernah dihubungi oleh Sekam, tapi ternyata kan bukan dia yang di Menko gitu kan. Jadi karena itu tadi ada beberapa Pak Bici itu Bung Khalil. Ya anu nama kanja ya seperti itu. Posisi mereka pada elok nih ala keputusannya. Bisa saja menit-menit terakhir berubah. Apa munculnya senakro Abdul Jalil Iga Radio FM? Menteri Agan menteri ya. Iya. Oke. Dan selamat pagi untuk Anda semua yang baru bergabung sama kami. Jangan lupa di tap-tap layar, kemudian dibagi-bagikan link ini agar
lebih banyak mengikuti acara kita. Atau yang ingin minum-minum, memberikan informasi, yang berikan informasi atau mau ngirim gift. Nah, buat hadiah panasan nih kasih diminum aja lo kok bicara begitu. Mau kirim gift atau hadiah pagi ini boleh, iya. Atau angkat itu biasa agak donat atau agak kopi ga, iya. Atau apakah itu? Kirimkan paus bunga. Iya paus. Ada Queener ini agak sih judulnya tuh Om. Oh iya. Mega he. Jadi kita berikan informasi kepada teman-teman di pagi hari ini Bung Alil bahwa insya Allah minggu depan ya kita persiapkan lebih baik lagi untuk membahas beberapa item boleh. Salah satunya tadi itu bagaimana program Kurde Baru berpihak terhadap pengusaha mikro untuk lebih fleksibel ya Bung Alil ya. Itu kita ingin bahas. Kemudian kita ingin juga mengungkit kembali nostalgia bagaimana keberadaan mau dijadikan apa lahan di Wempubu yang sudah sertifikasi dan sudah milik daerah itu Bung Alil. Jadi kolam renang itu kan standar nasional. Jadi orang yang lahir di tahun 60-an pasti tahu betul bagaimana Wempubu saat itu. Nah sekarang anak-anak kita waktu saya di KONI itu, kalau mau latihan dia ke Pangkep, dia ke Parepare. Kenapa ini tidak benahi, digali kembali, potensi itu dikembangkan, apalagi sumber mata air kan juga cukup bagus di situ Bung Alil. Dibikinkan gazebo. Saya yakin karena di Baru ini kalau untuk air tawar itu Bung Alil itu kan sangat kurang. Kalaupun kita mau berangkat ke Diana Water Park itu kan sudah beda suasananya, nuansanya beda Bung Alil. Nah mudah-mudahan kita berharap ketika kita angkat itu pemerintah Kabupaten Baru tidak membiarkan tanah ini menjadi bumbasir. Apa kira-kira yang perlu dilakukan di situ Bung Alil? Dibuat kembali lah di situ. Karena dulu saya pernah menggambar di situ, terus terang saya pernah gambar dulu di situ waktu masih periodenya Pak Suwardi untuk membuat semacam water park dulu di situ, tetapi terhalang itu tadi yang apalagi namanya kabel listrik tegangan tinggi. Oh, sutet ya, jadi ada kendala. Tapi kalau kolam renang biasa saya pikir tidak ada masalah. Ruang parkirnya luas tanahnya. Kalau kita datang di situ, tapi sekarang sudah menjadi kayak tempat uka-uka kayaknya itu. Jadi harus kita lihat ini bagaimana ke depan. Itu yang kedua bola pitue Bung Alil. Ketiga ya bola pitue. Bola pitue ini adalah merupakan miniatur transformasi budaya arsitektur di Kabupaten Baru Bung Alil ya. Dengan ada 7 rumah yang ada di sana. Nah kondisinya sekarang ini terus terang memprihatinkan. Kalau dulu itu sebelum COVID-19 itu rajin digunakan, kita bikin festival budaya, apalah event-event pameran. Kemudian baruganya kan sering digunakan. Nah kondisinya sekarang ini menurut saya sudah tidak seperti dengan ekspektasi. Ya mungkin memang perlu peremajaan kembali, terutama bangunan itu Bung Alil. Dari 7 rumah, saya hitung-hitung kemarin itu ada 3 yang sudah perlu perbaikan. Itu pun digunakan dipakai untuk sementara oleh teman-teman kita yang pengamanan laut itu Bung Alil. Polisi apa? Polisi laut dan udara apa kayak itu. Nah, ya seperti itu ya. Mestinya ini pemerintah, ini kan provinsi yang punya gawe terhadap perikanan sebenarnya dan kelautan. Meskinya provinsi menyediakan base camp untuk pengawasan itu Bung Alil ya. Kalau bola pitue itu bukan tempatnya kalau menurut saya, jadi harus dicarikan tempat yang malah lebih layak. Kalau menurut saya dibuatkan bangunan permanen di pesisir Padongkos itu Bung Alil. Ada nih Om Irsam 68. Ini habis debit tidak seperti dulu Wempubu. Oh iya. Makuga. Mega judul nol eksekusi. Saya tidak tahu Bung Alil apakah habis debit airnya atau bagaimana, karena sungai itu masih ada. Sungai di sekitarnya masih ada Bung Alil, dan beberapa tahun yang lalu itu Bung Alil pernah diperbaiki keramiknya kan. Diperbaiki keramiknya, tapi sekarang sudah menjadi kolam ikan kalau tidak salah.
Iya, iya. Itu bisa ditelusuri lagi kembali bahwa apakah sumber mata air sudah tidak seperti dulu yang seperti dikatakan disampaikan oleh Irsam atau bagaimana, itu belum itu. Yang kedua Bung Ali, yang keempat, kalau kita jalan-jalan ke Sumpang Bung Ali, Sumpang ini kan kota lama, kota sejarah Bung Ali ya. Di situ banyak cerita-cerita sejarah bagaimana daerah pesisir ini menjadi daerah nelayan lah seperti itu. Nah, kalau kita jalan-jalan ke pantai Sumpang di luar Anjungan ya Bung Ali, sampai Anjungan sampai ke Padongko itu, saya terus terang kalau dari Pelelangan sudah sampai ke Padongko itu saya melihat perlu untuk ditata ulang, untuk diperbaiki supaya itu tidak menjadi kumuh. Artinya betul-betul menjadi tempat orang untuk bersantai di sore hari sambil menikmati kuliner, menikmati sunset, melihat pemandangan lalu lalang perahu-perahu kan. Nah, sekarang pantai kita yang ada di Sumpang ini luar biasa tingginya Bung Halil. Mungkin 1 meter lebih ya Bung Halil. Jadi kalau ibu-ibu atau perempuan itu mau duduk di pantai untuk menyaksikan apa yang saya sampaikan tadi, itu agak kesulitan Bung Halil. Ikokop Pak. Mungkin perlu ada solusi juga nanti sih. Tapi itu 4 item itu perlu kita bahas di minggu depan Bung Halil. Hanya sekedar menyampaikan saja dulu bahwa ini perlu kita bahas kira-kira untuk melihat bagaimana respon masyarakat baru dan pemerintah. Jadi ada 4 tadi itu. Pertama adalah persoalan kredit usaha rakyat KUR. Yang kedua adalah bagaimana Wempubu posisinya hari ini. Mungkin saja kita tidak bangun lagi mungkin di situ kolam renang, tetapi ada peruntukan lain yang lebih produktif karena itu kan sudah sertifikasi, sudah daripada menjadi lahan daerah yang menganggur, lahan negara yang menganggur ya. Nah yang ketiga adalah terkait dengan bola Pitue, bagaimana menghidupkan kembali geliat ekonomi budaya karena dia merupakan itu tadi transformasi sejarah. Yang terakhir ya kota lama Sumpang. Saya pikir itu Bung Halil. Iya, oke. Saya bacakan dulu ini. Ada mana nih? Oh ini ada Irsam 68 Mega judul 0 eksekusi. Quinara, masukkan Om, bahas yang positif-positif aja, nggak usah bahas kasus-kasus nggak jelas. Oh iya. Cocok tuh ya. Iya, kasus-kasus tidak jelas. Iya. Kemudian angkatan laut di situ, pemerintah dulu biarkan bola Pitue. Iya. Ada Amri nih, perlu to kapang Satgas Palestina budaya, pelestarian budaya, bahasa Palestina, pelestarian budaya. Iya. Ada Irsam, dubbing nih. Assalamualaikum. Om Irsam. Kenapa? Bagus. Dubbing ki. Tas, iya, bagus mi. Ya, oke. Halo. Makanya cedeho nah. Ya, makanya metu sadar seding kok. Ya. Ya, begitu saja kurangnya. Artis sih. Iya. Allahu Akbar. Gimana kabar ini? Tapawite live jadi tamat baik-baik ji. Alhamdulillah sehat-sehat Jaki. Di mana posisi nih? Ya biasa di Baru ji nih di BTM Babana. Di perumahan. Oke. Iya. Pemirsa. Bagus diskusi-diskusi yang positif. Iya. Ini kan semua positif. Saya pikir belum ada yang negatif itu judulnya. Tadi. Semua positif. Iya, betul positif. Iya. Betul. Karena itu kan empowerment. Bagaimana jadi, diberdayakan itu potensi itu. Jadi ini sebenarnya bagaimana komitmen pemerintah mempertahankan apa yang pernah dilakukan. Seperti tadi yang pertama, Wempubu kan pernah 2 tahun yang lalu kan itu direhab. Direhab 2 atau 3 tahun yang lalu direhab, tetapi pemeliharaannya tidak ada yang bertanggung jawab OPD. Tidak ada yang bertanggung jawab. Sehingga kita melihat apakah ada debit, kalau tidak ada debit mungkin ada solusi yang lain. Karena di sini di Baru kan kita banyak air seperti apa. Kenapa? Karena ini nanti ke generasi-generasi untuk latihan berenangnya pasti bagus diarahkan ke Wempubu. Jadi memang perlu sebenarnya di Wempubu itu karena sudah di miliknya aset pemerintah Kabupaten Baru.
Yang kedua tadi Bang Ilo, ini saya dengar yang itu yang kawasan Bola Pitue. Iya. Itu kawasan Bola Pitue, kalau saya tidak salah kan pernah dulu dibicarakan atau dikaji, dipaparkan KKDB. Iya. Bagaimana itu kan untuk pengelolaan wisata di sana, apa yang mau di-actionkan. Saya rasa ada MOU dengan pemerintah, dengan KKDB itu. Jadi mungkin juga perlu kita, mudah-mudahan ada atau senior kita orang KKDB mendengar ini, sejauh mana pemanfaatan atau apa yang ditawarkan kemarin pemerintah kabupaten tentang pemanfaatan kawasan di sana di kawasan dekat Bola Pitue. Sekarang kan masih dikuasai, masih dipinjam pakai atau apa namanya dengan angkatan laut yang di sana. Yang saya, jadi mungkin mudah-mudahan ada yang mendengar di sini. Jadi bagus juga kalau kita ada suatu diskusi tentang pengembangan UMKM KUR. Itu juga KUR itu kan nggak jelas. Kita pernah bermohon KUR juga. Seperti apa sebenarnya, jangan sampai ini persoalan KUR. Hanya alasan rakyat. Tetapi siapa-siapa yang dikasih KUR, apa betul. Kriteria yang dikasih KUR. Jadi memang sebenarnya bagus Pak. Ini Bang Alip ini undang orangnya BRI seperti apa itu KUR-nya supaya ini kita manfaatkan. Apalagi sekarang kan tidak salah ditambahkan lagi itu. Disuntik lagi. Ditambahkan. Kalau ditambahkan tapi jumlah penduduk dan pelaku UMKM kan tidak bertambah, itu juga. Betul. Jadi kemana itu? Karena ditambahkan kuotanya kan? Ada juga ingin kami tambahkan di sini. Kita ini melihat di Baru ada sudah banyak banyak pengembang perumahan subsidi seperti saya tempat ini. Tetapi bagaimana akses bank ini untuk kuota yang ada di Kabupaten Baru, karena tertutup itu, banyak yang bank yang tertutup, berapa kuotanya yang Kabupaten Baru. Jadi itu yang kita juga mau sampaikan kepada perbankan untuk akses perbankan tentang perumahan subsidi untuk rakyat yang belum ada rumahnya, yang untuk yang layak untuk diberikan subsidi. Tapi ini Bang Ilo ini tidak transparan ini Bang, berapa kuotanya memang. Sehingga ada bisikan-bisikan di luar bagi pengusaha pengembang perumahan. Ini katanya ini Bang, kita bingung seperti apa, berapa tuh kuota. Yang terus juga pengawasannya tentang perumahan. Seperti jangan ada perumahan tapi kayaknya kumuh. Ini juga ada bagaimana tanggung jawab lingkungan. Yang memberikan rekomendasi pada saat pembahasan UKL-UPL-nya itu. Jadi jangan hanya memberikan saja izin lingkungan, tapi tidak ada mengawal itu. Jadi kenapa terjadi banjir, nanti hujan terjadi lagi banjir, karena itu tidak ada tanggung jawab pemberi lingkungan, pemberi izin lingkungan, tidak ada. Termasuk sebelum saya lupa saya potong. Nanti yang dicopok yang baru ini Bu, kalau saya tidak salah kita kan belum pernah uji dia di musim hujan ya. Belum ya? Ya belum. Jadi makanya jadi tanggung jawabnya yang sampai dampaknya nanti itu banjir itu kasihan itu yang. Ya itu Bang Ilo itu yang perlu didiskusikan, yang langsung kena dengan masyarakat kota khususnya di sini. Jadi perlu kenapa? Karena eksekusinya itu bisa pemerintah, bisa pengusaha, bisa juga dengan masyarakat dengan eksekusinya. Jadi saya rasa seperti itu seniorku. Jadi saya tertarik tadi, jadi langsung saya masuk. Syukur kalau tertarik. Kemarin sebenarnya sempat saya hubungi Pak Samit ini ketika RDP di DPD RI terkait dengan pelabuhan ya. Jadi terutama Pelni ternyata saya hubungi, saya telepon, ada panggilanku itu. Jadi Pak Andi Waris DPD RI kita bicara apa yang perlu kita perjuangkan di sini terkait dengan Pelni. Ternyata Pelni di Baru, kalau di penyeberangan kita itu ternyata apa lagi namanya? ASDP. ASDP ya? ASDP. Bukan Pelni ya. Pelni ada cuma di Awarang ya. Tapi statusnya Awarang itu mau klarifikasi provinsi atau daerah? Provinsi. Kalau di penyeberangan feri kita di Garongkong apa itu Pak? Pemda Baru, ASDP. Sudah murni ya Pemda Baru dengan ASDP ya?
Sudah diserahkan itu. Iya, Pemda murni. Itu aset kita itu, aset pemerintah itu. Pantasan tidak ada fasilitas dan sarana. Coba saya ada ya, waktu ada DPD RI, saya ingin sekali ketemu di diskusi seperti ini. Kenapa? Kalau begini Bang Ilo, karena ada kita singgung tentang kepelabuhanan, karena saya juga ada di dalam. Perlu memang sebenarnya dari pusat memberikan ini warning kepada Pelindo. Kenapa? Kenapa ini baru tidak ada kurang kapal masuk? Berarti ini kan ada istilahnya politik ekonomi Pelindo sehingga mengarahkan ke Pare, mengarahkan ke Makassar. Adakah berarti Anda memang mau hancurkan baru kan? Jadi perlu memang ada kita orang pusat sedikit mencubit ini Pelindo. Kenapa? Karena Pelindo ini kan sekarang tidak seperti dulu Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3, 4. Sekarang, tapi apa karena memang yang saya dengar ya, sarana dan prasarana yang ada di Pelabuhan Cura itu belum memungkinkan, seperti terminal kontainer, alat bongkar muat itu kan belum ada di sana, Pak Malik. Ya, itu kan politik ekonomi. Jadi sengaja dia tidak lengkapi perlengkapannya sehingga orang lari ke Makassar, orang lari ke Pare. Yang punya tanggung jawab untuk menyediakan sarana itu seperti terminal kontainer dan alat bongkar muat yang katanya mahal itu memang Pelindo ya? Pelindo, dia kewenangannya kewenangannya. Pelindo ya. Dia punya kewenangan. Ya. Jadi sebenarnya itu seandainya saya sempat ketemu dengan ini senior kita yang di DPD, seperti itu yang kita mau sampaikan bahwa Insya Allah nanti Oktober. Pelindo di baru ini perlu dicubit. Ya, perlu dicubit. Bagaimana kau tidak bisa kembangkan baru? Karena kamu pertama kau kasih mahal biaya sandar misalnya, karena kewenangannya dia. Jadi sehingga orang lari ke Makassar, orang lari ke Pare. Jadi kita ini bingung seperti apa. Tapi pengambil yang punya kewenangan kan bukan kita, Pelindo yang punya kewenangan. Begitu, Senior. Terima kasih. Oke. Oke, silakan Om Mila. Ya, jadi nanti mudah-mudahan anggota DPD RI nanti kalau sewaktu-waktu kita akan undang juga bergabung. Tapi biasanya itu biasa tuh muncul-muncul. Ya, lagi kalau nanti Bung Alil kalau ada tema-tema khusus yang terkait dengan Komite 2 ya. Iya. Baru kita undang dia masuk di sini, kita panggil semua teman-teman yang paham. Kemarin itu saya juga agak bingung, ternyata Pelni itu di Awarange, dan di Awarange itu statusnya provinsi. Kecuali kalau pelabuhan penyeberangan kita di Garongkong itu sudah murni daerah. ASDP baru. Itu ada ASDP baru, tapi ASDP-nya itu banyak menjanjikan dulu, masih menjanjikan. Belum ada perubahan ASDP misalnya. Betul. Rute penggantian kapal. Jadi saya sudah sampaikan tadi malam di Waris, kebetulan saya makan malam sama-sama di Serigala, bahwa lain kali undang juga RDP, orangnya SDP. Ini banyak janji-janji juga ini. Betul, belum ada realisasi kan. Karena begini, Senior, SDP itu kan sama dengan BUMN. Jadi dia juga itu kan cuma di situ ya, alhamdulillah karena Pemda punya kan. Jadi kita ini masih kuasai di sana. Pemerintah masih kuasai di Pelabuhan Peri. Iya. Ini Pak Rahman SP ini hadirkan pihak bank dalam dialog. Oke. Nanti kita bagus Bang Ilo datangi sana atau Iga Ali. Iya. Ini ada Mulyadi Sam. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bogor monitor. Wah. Ada orang Bogor ini. Mantap. Iya. Mulai disam. Oke. Iya. Jadi ini terkait dengan yang pernah dibicarakan ini untuk kawasan Bola Pitu ini. Iya. Khususnya untuk KKDB ini yang saya dengar tadi. Iya. Jadi masih ingat Bang Ilo pernah dulu ya? Samit tadi terkait dengan KKDB waktu kita pertemuan di Saudagar Bugis Makassar di Klaro, itu kan ada 4 yang presentase waktu itu. Yang presentase kan itu konsep modern ke depan untuk pengelolaan Bola Pitu, itu anaknya ketua KKDB. Jadi dia presentase sampai master plan itu semua selengkap Bung Alil. Dan luar biasa kalau itu sebenarnya jadi mau mirip dengan konsep yang ada di Pantai Galesong Kabupaten Takalar, seperti itulah Bung Alil.
Tapi saya tidak tahu di mana buntunya, tidak ada follow up-nya, makanya Haji Karim itu bilang. Ya itu yang kita mau cari. Selalu Haji Karim bilang banyak sekali bicara, banyak konsep, banyak diskusi, tapi action tidak ada. Sama juga Haji Karim juga kemarin Kang agak risih juga itu terkait dengan rencana pembuatan pabrik. Itu juga orang KKDB juga sudah presentasi itu pabrik beras Bu Khalil. Yang besar, yang standar ya. Maka Haji Karim begitu itu silahkan Anda produksi, saya ikut berinvestasi sebagian, saya ciptakan dari hilir sampai hulunya di Papua untuk diserap. Saya sendiri yang bersedia untuk menjual. Tetapi sampai sekarang juga itu tidak jalan. Nah, ada 4 kalau saya tidak salah waktu itu. Saya bilang muncul sekarang. Apalagi sekarang teknologi sudah bagus, kita ketemu diskusi. Apa yang pernah kita dengan masyarakat janjikan, muncul saja. Kita ketemu Iya. Jadi padahal kalau dipikir ketua KDB kalau memulai barangkali merintis itu Bulog itu tidak sulit ya menurut saya, karena dia kan juga punya tidak sulit. Dana juga segalanya dia punya. Tidak sulit ya. Mungkin perjanjian yang tidak kena barangkali karena itu kan tanda pemerintah punya. Mungkin ya idealnya sih bisa dikelola sampai 30 tahun kah atau apa. Mungkin lebih ke perjanjiannya barangkali. Itu bisa diulang lagi nanti ditanyakan. Iya. Oke. Kalau ini terkait dengan Sumpang. Iya. Kenapa itu? Kenapa sehingga kita ini bahas tadi Sumpang ini yang menjadi kan ini kota lama ini Sumpang. Iya. Mau diapakan ini menurut jadi kita ini? Kan Bung Khalil, ini kan sudah ada Anjungan Sumpang. Anjungan Sumpang itu kan tinggal pemeliharaan saja, penambahan-penambahan. Pemeliharaan bagus ya. Dari Anjungan, kalau Anda pernah di Pare-Pare, Pantai Sumpang, Anjungan Sumpang itu kalau dikasih juga penanggung jawab seperti tadi yang dikatakan selalu Pak Samit, itu memang harus diberikan tanggung jawab pengelola. Misalnya begini, Bupati berikan tanggung jawab Kelurahan Sumpang untuk mengawasi itu Anjungan, mulai dari bunganya, taman-tamannya, apa pokoknya pengelola. Kemudian hadirkan itu pebisnis dari Pare yang sewa-sewa mobil-mobil anak-anak apa semuanya, tapi dibikin dulu safety-nya kan supaya itu aman juga Bung Khalil ya. Tetapi dari Sumpang menuju ke utara sampai di Pelelangan, itu kan kelihatan keluar menarik kalau menurut saya itu pantai tembok yang ada di situ terlalu tinggi Bung Khalil, jadi tidak nyaman lah untuk kita duduk ya. Saya saja laki-laki kalau mau itu agak berat karena tinggi. Ya perlu ya Burepak kali aja kurang sama dengan ada yang di Pare-Pare, ada kurang lebih sekitar mungkin sekitar berapa senti di situ Bung Khalil ya. Satu langkah kemudian dikasih cat-cat yang indah supaya itu menarik. Kemudian ditata itu kontainer-kontainer kulinernya. Saya mulai sudah ramai di situ. Sudah banyak kontainer di situ di depan sehingga kita punya pilihan yang banyak ketika kita duduk di situ Bung Khalil. Ini menurut saya. Tapi ada betul-betul sudah Kenapa? Tapi ada masalah di sana Bang Ilo. Masalah apa itu? Ombak. Ada pasar kalau pagi yang bikin kumuh itu, ada pasar kalau pagi yang bikin kumuh. Jadi masih jalan bagaimana kan? Ini saya pikir sudah pernah ada kebijakan untuk dilarang. Masih jalan. Sampai sekarang masih jalan. Masih jalan. Jadi kenapa kurang orang di pasar itu? Kenapa kurang orang di pasar Matirwalie? Kenapa dibiarkan pasar di sana yang di dekat Anjo? Jadi siapa yang bertanggung jawab? Satpol ya? Siapa kayak? Kalau Satpol kan tugasnya menertibkan, tapi political will-nya kan ada di Bupati. Tata dengan Pak, ya betul. Artinya janjikan pelaku pasar yang tepat bahwa tidak boleh ada pasar di sini. Betul. Saya setuju kalau itu. Terfokus dengan ada itu kalau pagi ada. Jadi saya setuju. Kotoran terbiarkan apa semua. Jadi ada padahal bisa sebenarnya di Pelelangan itu didesain sama dengan yang ada di Sinjai Bung Khalil. Di mana pagi-pagi orang kan bisa datang makan ikan di situ sambil dibakar-bakar dibakar langsung sama di TPI. Tapi kalau kumuh seperti begitu banyak di Pelelangannya, ya bahkan menjadi tidak menarik. Kemudian dari utara, dari Pelelangan lagi menuju sampai ke Bola Putih, kita bisa lihat bagaimana pemandangan. Sudah banyak ada yang menjemur di pinggir pantai. Ini menurut saya harus ditata ke depan ini dibuatkan. Iya. Pastinya kan mobil-mobil parkir situ bersama dengan keluarganya menyaksikan sunset, menyaksikan lalu lalang kapal sambil berbelanja gitu Bung Khalil ya. Nah, memang tantangannya juga belum itu ada lagi angkringan. Angkringan ini perlu dicari solusinya juga supaya lebih indah gitu kan, misalnya dibuatkan
panggung terapung ya seperti aju supu kayu-kayu hitam lah di atas. Mungkin itu lebih menarik dibanding. Ya karena bola itu kan sudah ramai. Karena ada angkringan sisa di situ. Mau didesain seperti apa sehingga ada tempat berkumpul yang ya. Atau bisa saja dipindahkan di kawasan pelabuhan karena biasanya tempat-tempat hiburan seperti itu ya. Di pelabuhan biasanya jangan terlalu jauh dengan pelabuhan. Jangan nanti ada masalah. Jangan. Orang punya kewenangan jangan. Ada regulasi di situ. Iya. Tapi tidak bisa karena bukan tanah negara, tanah swasta kalau yang ada di situ masih tanah swasta. Iya, betul, iya. Ada Mulia Disam ini. Kalau Pemda mau gulirkan program UMKM, sebar sentra ekonomi home industry. Wah. Iya. Alung-alung kan sudah ada alung-alung sudah bagus ya. Iya. Ada Adi Demantik. Bagus, alung-alung sudah bagus. Iya. Adi Demantik. Dengar-dengar ada rencana bongkar muat di daerah Panrenge, Pak. Oh. Panrenge. Iya, Siaung. Kalau persoalan bongkar muat itu Pak, kan ada apa namanya, ada itu tuknya terminal khusus. Kalau tanpa terminal khusus itu di borgol Pak, ada aturan kewenangan tentang kepelabuhanan, tidak sembarang itu bongkar muat. Jadi ada TUKS yang mengatur, jadi ada regulasi tentang bagaimana sandarnya tuh kapal curah, kapal apa. Jadi tidak sembarang itu Pak. Mungkin cuma isu, tapi kalau tentang regulasi itu susah karena ditetapkan itu Pak, tidak bisa. Ya, mudah-mudahan ini ada Adi Demantik ini sudah dengar ini. Ya, bahaya itu kalau bongkar muat langsung masuk saja. Tapi kalau siapa tahu tidak bisa Pak, ditangkap. Tidak bisa Pak. Ada yang mengatur, ada kewenangan yang mengatur tentang laut. Tidak bisa Pak. Ada terminal pelabuhan saja, tidak sembarang pelabuhan. Ada khusus sejengkal saja kalau laut itu mau di apa? Tidak bisa Pak. Izin pusat. Izin tidak bisa. Baru khusus. Apalagi kau bongkar muat apa? Curah kah? Nompangan kah? Itu khusus. Artinya dia diatur dengan peraturan menteri tentang di Kementerian Perhubungan, diatur itu Pak. Tidak bisa, tidak sembarang. Iya. Ya, selamat pagi untuk Nurmain ya. Assalamualaikum. Bang, hadir dari Biraru ini. Desa Pancana ini. Biraru Pancana dia. Iya. Megamu pagaro baliawu kuraro Pancana bungali. Ada mi katanya masuk. Oh, ada mi. Tapi ada mi. Sudah biasa. Iya. Itu bagaimana? Cek di mi. Biasa ada kan? Iya, masa kamang kan kita mau mamanan itu matu. Iya. Iya, tapi mudah-mudahan mana polisi buka troll si bawa pemboman ikan. Itu trollnya dia. Iya. Kayak mate mana sih barangnya? Itu barang itu gasnya kata lau ero. Iya. Iya. Oh, taniana bukan di kabupaten itu di? Bukan kewenangan provinsi itu kalau mengenai laut. Oh iya. Berapa mil dulu masih mending ada aturannya beberapa mil. Kenapa anjungan itu tidak sesuai dengan gambar awal? Kalau gambar awal itu anjungan itu cantik sekali itu Bung Alil. 2 jalur malah itu jalannya dari Jumbatu sampai ke sana, tetapi kan tidak boleh reklamasi. Makanya diakali itu pakai tiang-tiang. Iya. Jangan sampai seperti kasusnya dulu di Kupa, direklamasi baru diambil sama Polda. Ya betul. Ya kan? Bahaya. Kalau di tiang-tiang kan sama aja dengan bikin pemecah ombak. Ya, seperti itu. Masih bisa sebenarnya dipanti keluar sedikit 1 meter ke 2 meter. Karena tidak elok memang kalau tidak disambung itu. Menurut saya Bupati sekarang ini kalau sudah normal ekonomi, apalagi ada angin sengar dari Menteri, dia harus sambung itu sampai ke pelelangan itu Bung. Apalagi kalau tidak salah amdalnya ada kan itu. Ada. Iya. Ada ya. Iya. Baik, untuk Anda semua yang masih mengikuti acara kita di pagi ini, silakan yang ingin gabung. Ya, masih ada satu Bang Alipe. Apa itu? Bang Iloy, bagaimana itu masjid raya ini? Ada itu masjid raya yang baru itu, bagaimana itu?
Coba di anu di sini di share bahwa bagaimana nih Masjid Raya. Masyarakat di sini mau pakai Jumatan, mau pakai apa. Sudah dekat lagi nanti bulan puasa Ramadan, supaya dikencang ini. Iya. Iya, bagaimana itu Bang Ilo? Ya, mungkin sedikitnya mungkin ada yang tahu. Iya. Ya, dari informasi ya saya dapatkan Bung Alil, jadi Masjid Al-Barru itu ya, Masjid Raya Al-Barru itu ternyata memang kan anggaran kemarin sangat terbatas, jadi programnya memang sampai di situ. Ada beberapa yang memang tidak masuk di dalam program perencanaan awal dan masuk di tahun 2025, seperti misalnya ada 4 apa yang ada di atas itu Bung Alil. Oke, makasih ini Nurma. Ada 4, kemudian plafonnya, sound system, pembangunan selasar, kemudian ada sisa lahan juga yang belum dilanjutkan. Makanya disisakan anggaran untuk tahun 2025 yang menjadi kelanjutannya untuk selesai Bung Alil ya. Tetapi tahun 2000, maksudnya siapapun bupatinya. Nah, sayangnya di tahun 2025 ini terjadi efisiensi. Terjadi efisiensi anggaran Bung Alil ya. Sehingga otomatis pemerintah daerah, bupati sekarang ini tentu berpikir putar kepalanya ini Bung Alil, bagaimana ini dengan kondisi efisiensi, tidak mungkin kan maksudnya itu dilanjutkan untuk disempurnakan seperti itu, mungkin step by step sedikit-sedikit. Nah, saya dengarkan mungkin disisakan anggaran, kalau saya konfirmasi dari DPR kemarin itu ada sekitar tidak sampai juga 2 miliar ya, mungkin untuk plafon kan atau dengan apanya lah. Tapi seperti itu Bung Alil. Prinsipnya saya yang penting bisa digunakan seperti tadi Pak Samit itu. Jangan ada persepsi menganggap bahwa program ini mangkrak. Nah ini juga selalu masih tarik menarik juga dengan pengurus masjid yang ada di depan. Kenapa itu? Kenapa memang masjid dibikin kalau tidak tuntas memang dari awal? Jadi 2 kepengurusan itu kemarin berdasarkan berita acara Bang Elotoi campur tangan oleh Ila Lemak Ganjeng. Nah pemerintah Punero. Jadi dibuatlah 2 kepengurusan itu masih jadi itu boleh. Nah kemudian perjanjiannya itu bisa dirobohkan masjid yang ada di depan, tetapi tidak dengan meneranya itu yang satu. Meneranya iya. Ya jadi tetap disambung nanti dengan selasar itu Bung Alil. Seperti itu yang saya dengar. Yang kita mau dorong ini pemerintah, mudah-mudahan normal ekonomi ke depan. Saya yakin bupati sekarang ini tidak mungkinlah mau membiarkan itu seperti itu kalau memang anggaran kita sudah cukup. Karena persoalan masjid itu kan persoalan umat ya. Maksudnya saya yakin mudah-mudahan maksudnya ketika anggaran kita kembali normal ya sudah bisa digunakan. Karena kapan masjid ini tidak digunakan pada bulan Ramadan ini itu bisa melahirkan polemik yang besar. Iya, kemudian ini yang tadi ini kita sempat singgung itu terkait dengan 2 ini pengurus. Iya, bagaimana itu? Yang mana misah ini? Ini bisa gabung enggak atau modelnya Bung Alil? Ya, artinya pasti ada solusi. Kasih duduk sama-sama. Panggil itu pengurusnya dengan pemerintah, kasih duduk seperti apa. Solusinya kan untuk kita semua aja. Karena ada 2 klaim ini kan. Padahal awalnya itu kan sebenarnya ya masjid yang ada di depan dilebur saja masuk ke belakang kan. Tetapi karena ini adalah sudah masjid raya, sudah masjid besar, maka memang perlu ada penggabungan Bung Alil dengan masjid juga yang ada di belakang. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat jemaahnya yang ada di belakang itu yang di Maganjeng, dia tidak sholat di situ, bukan jamaahnya masjid yang awalnya itu yang di depan itu di Lasindri kan. Lasindri itu seputar-seputar itu saja. Tapi karena dia sudah menjadi masjid raya ya banyak kepentingan di situ, diambillah jalan pintas. Dan itu menurut sumber ada berita acaranya. Jadi ada berita acaranya. Coba tanya Kesra nanti bagaimana kepengurusan yang ada di situ. Karena saya kayak Pak Haji Asmi biasa juga saya lihat nyentil-nyentil kan tentang Haji Asmi. Ya Haji Asmi kan juga orang di situ, dia biasa rapat katanya, tapi saya bilang di situ semua cari solusi karena ini mau bulan puasa. Malah tahu ini. Iya lewat pagi. Malam. Bacawe bete Mbabana kuro, senior Bacawe bete Mbabana. Iya betul beten yang baru juga. Bisa masuk pengurus kita di situ Mas. Jadi saya bisa masuk pengurus di situ. Makanya saya desa supaya bisa masuk pengurus. Bupati ini kan bisa kembali untuk mengundang warga dengan bersama Kesra untuk membenahi kembali kepengurusan itu. Tidak bisa menurut saya seperti itu bahwa ada dualisme. Racita 5 juga ada, Racita 5 juga, Racita 5. Ambil tokoh-tokoh masyarakat yang ada di situ. Ada penganu di situ, ada
Ada Bung Ade juga ya. Bung Ade bisa diangkat jadi kepala pembangunan lah, apa, kayak begitu. Memang harus dirubah Bung Ade kalau menurut saya, mengkondisikan kondisi sekarang. Iya. Saya bacakan dulu ini komentar di bawah ini. Ya Bang, saya follow nih. Oh iya Nurma, oke nanti di follow balik ya. Iya Mulia Disam, sarankan kalau Lebaran Idul Fitri dibuat acara Duda Sipulung orang baru dari perantauan. Iya Pak ya pero nama depu ngetahu di. Iya. Nah, yang penting itu tadi yang dia bilang kalau Pak Samit tuh jangan banyak diskusi, no action gitu loh. no action. Namun aja yang penting konkret Iya. Jadi begini Bang Ilo. Saya lihat di sini kita ini saya lihat ini teman-teman. Kalau kita diskusi bukan cuma pemerintah yang eksekusi, masyarakat kan bisa mengeksekusi, pengusaha juga mengeksekusi. Maunya kan begitu. Jadi ada solusi dari semua elemen yang bukan cuma kita arahkan ke pemerintah. Iya. Jadi apakah lembaga-lembaga pendidikan yang merasa bahwa saya perlu di situ. Jadi semua harus terlibat untuk mengeksekusi, bukan terlibat untuk mendiskusi. Kita ini kan cuma munculkan, ini ada isu, mau diapa ini kan? Begitu. Iya. Makanya aja kari, kau mau perlu doi pada itu pun rekesaga doi ta ditunjuk nih ga yon rumah kumpul. Manyama ko tuh matepu, ko pat sasogi ko, jadi ke cerita orang ini mencerita jadi manyama memang tepu tapi kan kita ini kan cuma apa yang kita sumbangkan paling ya kita ada mungkin keluar keringat. Ini kan cuma ide nih Pak. Iya ide jadi kalau konsep ya. Yang pengen ikut kadoimu aja nemu panci kika tepu no masih siri tok itu mah tepu anu bawa eksekusi nih saja. Ya lebih kasih di Pak Jama ya. Itu misalnya sebenarnya kan modern mawang laku kami ini banyak ide kan begitu. Wah, gana to sogi na to berue na aji aksa lagi kalau matongat-tongat teh gana tatal tanah aku berue na bangalo mina paruaki berue. Cuma persoalannya itu tadi Bang Lil, mungkin juga berhadapan dengan realitas bahwa persoalan facilities tadi juga mungkin ikut berpengaruh. Itu pada angkang ya Bang Lil madece parekena. Tapi engka bahasan aja karim aku ya. Yarna ko to saliwang ya ala membangun ko baru patama investasi na ko de na madecin reken na sarona de to na jamay tapi nako idi to baru to si kampung ya reko kumetok itu jaji oleh pulang poko zaman itu ya pulang poko zaman betul ya. Di zaman itu berbeda karena di situ ada persoalan emosional yang berbeda Bung maksud saya dan ini ya perlu disupport lah oleh banyak. Jadi memang perlu lagi digagas pertemuan dan perlu ada follow up-nya Pak Samit. Jadi kayak kemarin di Klaro itu tidak ada ditunjuk lagi untuk men-follow up itu setelah acara di Klaro. Mestinya itu pemerintah daerah membentuk tim misalnya menugaskan sekda atau wakil bupati sekarang inilah misalnya ya untuk bertanggung jawab untuk memfollow itu. Bagaimana? Undang lagi kembali pertemuan FGD terfokus. Kalau di seminar begitu banyak di ballroomnya Klaro, mana bisa orang fokus kan? Undang lagi untuk fokus grup diskusi. Jajin itu barangnya kau apa kiro? Iya, kita tunggu ini yang ingin gabung. Silakan siapa tahu ada yang orang KKDB ini yang mau gabung. Iya, terkait dengan apa pembahasan kita pada pagi ini. Ya, silakan bisa. Malik hadir Tom itu Pak Malik biasa kur. Ada Satya Apar juga hadir. Pak kapan to apa pensiun itu? Ini kata pensiun. Ada Pak Malik. Pak Malik, kapan pensiun nih? Jadi dulu dari Panoto tuh, Pak pensiun nih. Kata Om itu presiden KKDB. Presiden Rodi Prom diskusi di FDP. Jadi anu ini sebenarnya. Jadi kan ada ini kayak yang kemarin, ada tim ada yang melakukan uji coba ke apa di Peceke yang ada pemberitanya wakil bupati kan. Tentang apa mandi hutan apa gitu yang terapi. Terapi. Ya ada itu kan. Tapi kan di situ kalau pengusaha cepat dia tangkap itu karena ada akademisi masuk. Jadi seandainya pengusaha cepat tangkap di situ, enak langsung kolaborasi. Kenapa? Karena pemerintah sudah mau melihat, mau dicoba seperti apa. Jadi bisa langsung ada pemerintah di situ karena untuk wisata utang.
Iya, Jadi iya. peceke. Ada saya lihat kan ada itu yang kemarin waktu ketemu dengan Unismu Makassar. Iya. Iya, iya. Itu kan bagus sekali karena untuk bisa untuk wisatanya karena mandi hutan. Iya. Iya. Ya terapi dari Jepang punya Jepang Kak. Iya. Iya. Ini kita bacakan dulu ini. Ini ASF Pardoko, salam persahabatan dan salam perdamaian. Weh. Pardoko. Jangan lupa bahagia Pardoko. Oke. Skui, salam dari Lutimbang. Saya asli baru Mantap. ini. Weh. Mantap. Mega asli baru, tapi kebanyakan di luar iya. Mencari rezeki. Iya. Tapi kan bagus kalau kita memang perlu jadi keluar saya sedikit ingin menambahkan sedikit Bung Khalid dari hasil pertemuan kemarin antara Komite 2 DPD RI. Di situ dihadiri seluruh anggota komite termasuk Bapak Lanyala, kemudian Pak Laude dan banyak lagi, ada sekitar 22 anggota DPD RI yang membahas masalah pertambangan dan mineral di situ. Termasuk kemarin itu kita mengkuliti juga itu PT Pale Indonesia yang ada di Luwu Timur, Bung Alil ya. Kemudian Mas Mindo, bagaimana dia memberikan betul-betul kepedulian terhadap masyarakat lokal dan masyarakat adat dan budaya. Ini menurut saya menarik juga untuk kita follow up di Baru, terutama tambang-tambang yang ilegal, Bung Alil. Karena ternyata di Undang-Undang baru ini, Bung Ali, nomor 2 tahun 2025 itu memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk juga mengelola pertambangan. Oh, bisa masyarakat lokal mengelola? Bisa, termasuk bikin koperasi dan sebagainya, itu diberikan ruang, Bung Ali. Tapi yang paling penting di situ keberpihakan, Bung Ali. Ini bagus menurut saya. Nanti kita bahaslah di sisi tertentu karena di Baru juga kan sudah mulai rame tambang-tambang meskipun masih kebanyakan tambang galian C ya. Iya, ini ada Adrena. Ide itu mahal Bang Irsam. Apalagi kalau disertai dengan senyum yang tulus. Oke sih. Iya. Ini ada Bu Lilis Bang Irsam. Katanya ini ide itu mahal Bang Irsam. Apalagi kalau disertai dengan senyum yang tulus. Nah kita ini yang begini ide aja yang ada, karena eksekusinya nggak bisa. Jadi paling idenya itulah kita jadikan amal jariah nanti kan. Iya. Jadi Tuhan itu memang menciptakan tidak ada yang sama kelebihannya orang, Bung. Ada yang berbeda-beda, tapi secara ini melengkapi. Saling melengkapi, Bung Alil. Mungkin Bun Rocky Gerung juga memang ditakdirkan bukan isinya yang mahal itu, Pak Rahman. Iya. Kenapa? Oh iya. Bukan isinya, pembahasan lingkungannya yang mahal itu. Karena ada konsultan yang menangani. Iya. Kayak Lupelnya kan. Iya. Ini ada Zero. Itu saja, tidak ada putaran uang di Baru. Itu saja katanya, tidak ada putaran uang di Baru. Gagal perputaran ekonomi. Makanya kita bikin relnya supaya berputar gitu. Iya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Iya, Wija Ogi. Ada Zero. Letingku kapan ini host. Oh, Letinta siapa? Letinta di sini. Letinnya host apa itu? Iya. Jalil kah? Iya. Kalau konsep mau diwujudkan memang harus ada motor penggeraknya. Konsep jadi konteks untuk Baru ke depan. Wah, ini Mulia Disam. Oke. Iya. Ya, Wija Ogi, salam dari Mangkoso. Oke, salam kembali. Sehat-sehat Ki. Ini Pak Rahman, bisa tapi izinnya mahal. Bisa kalian C saja. Sekarang infonya sampai 500. Bukan izinnya yang mahal itu. Apanya, dokumennya Pak? Itu karena kita gunakan konsultan untuk pembahasan UKLUPL. Izin tidak dibayar. Tapi tidak dibayar izin, kewajiban. Cuma ada kewajiban di situ. Ada kewajiban reklamasi apa semua. Itu kan wajib untuk masuk ke negara semua. Jadi ini juga ada perlu kita edukasi masyarakat. Bukan izin itu tidak dibayar.
Cuma ada aturan bahwa Anda itu ada rekening cadangan untuk reklamasi, ada dibahas. UKL-UPL kan orang pintar akan yang mengelola itu. Dia harus melibatkan beberapa orang dalam berdiskusi tentang UKL-UPL-nya itu, dampak lingkungannya. Jadi bukan izinnya yang mahal. Untuk menujunya ke situ yang mahal karena biaya memang. Oh iya, prosesnya. Prosesnya Pak, karena ada pembahasan UKL-UPL. Itu yang paling ini karena memang kita gunakan orang pintar. Iya. Oke, Wijaogi, semoga Kabupaten Baru berkembang sampai ke pelosok desanya. Amin. Iya. Iya, terkait dengan ini, ada kan tadi sempat hari Kamis demo itu, ada demo bahwa merembet ke ada katanya dibahas terkait dengan ini KONS. Iya, KONS ini Pak Samit. Iya, Pak Ilsam. Iya. Jadi terkait dengan saya lawannya KONS. Iya. Jadi begini, ini bukan sebenarnya kita itu anti kemarin mau masuk. Jadi dia adalah pelaku sejarah. Dia yang menjadi bagian yang tidak menyebabkan KONS jadi di Baru. Ya, ini juga harus bertanggung jawab, ini diadili. Jadi mungkin apakah saya bertanggung jawab kepada negara atau seperti apa? Tapi mungkin saya konsepnya lain kan. Iya. Bahwa seandainya bukan kita anti KONS, bukan ya. Kita ini menginginkan supaya dia itu bukan berada di kawasan kota. Iya. Jadi kalau jadi tata ruangnya, jadi harus memang didesain seperti apa sehingga setelah dia masuk kita sudah teredukasi dengan perencanaan investasi itu. Iya. Jadi ini kekurangannya kita di Baru. Jadi tidak jelas ini di mana letak yang pasti ada investasi datang. Jadi setelah dia datang pasti kita bertengkar karena kita juga tidak tahu di mana letak. Setelah terimbas dengan lingkungan pasti kita melawan. Jadi bukan sebenarnya kita anti investasi, bukan, mendukung, sangat mendukung. Tetapi ada titik tertentu. Tapi yang kita tahu dari konsep awal sebenarnya pabrik semen KONS kemarin di awal itu memang di mana? Bukan di Padongko kan? Di Sepoe ya? Jepo ya? Di atas. Iya. Di atas, daerah atas kan? Iya, di atas. Dari atas. Oh, ini Pak Ansar ini. Kasih kopi, makasih. Iya. Nah, sekarang ada isu-isu ini, karena pasti juga Samit banyak mengetahui ya. Ini kan ada rame kemarin kita bicarakan di grup, di Komal-Komal kita juga sudah pernah membahas bahwa ada rencana PT KONS kembali untuk masuk, tetapi teman-teman banyak mengatakan bahwa itu hanya untuk packing plank saja. Iya. Nah, kalau packing plank kan berarti tidak terlalu memerlukan tenaga kerja ya, karena dia tidak ada pabrik di situ ya. Iya. Itu bagaimana kejelasannya informasi ini sebenarnya, Pak? Karena ini agak sebenarnya itu kalau itu mau masuk kita tidak larang masuk, tapi kirim ke kawasan ekonomi, jangan di kawasan pemukiman. Apapun yang terjadi, biar pengepakan kalau debu pasti kena imbas dengan masyarakat di sekitarnya. Kenapa kita arahkan ke kawasan ekonomi saja, kawasan industri, sehingga kita juga malah mendukung. Kita bukan anti Pak, kita malah mendukung kalau ada yang begitu. Cuma kadang ini kita berseberangan pikiran dengan teman. Saya bilang kami ini bukan anti, kami ini mendukung dengan lokasi yang tepat. Ya, sama juga dengan kita teman-teman di sini. Kita kan sudah melihat masalah fundamental yang ada di Baru. Kenapa misalnya perputaran ekonomi itu lamban, daya beli masyarakat menjadi lemah. Karena itu salah satunya tadi itu bahwa kita tidak punya katakanlah investor yang memang membuka usaha-usaha yang produktif ya dengan menyerap begitu banyak tenaga kerja. Oleh karena itu kita mengharapkan bagaimana Baru ini ke depan welcome, ramah terhadap investasi dan memberikan segala bentuk kemudahan agar investasi bisa masuk, terutama yang menyerap tenaga kerja, termasuk KONS menurut saya, Bung Khalil. Yang penting catatannya di sini adalah sepanjang dia mengikuti SOP, standar operasional prosedur, terkait dengan regulasi yang ada, itu aja. Karena kendalanya kalau menurut saya yang lalu karena saya juga ada di bagian itu, tetapi kalau di bagian lain Pak Bedu Samad pasti sangat terlibat sekali di situ dengan lembaganya. Ya karena memang ada yang dilampaui,
ada hal yang fundamental yang dilampaui waktu itu sehingga dianggap bahwa tidak ini selain persoalan lain ya Bung Alilia dengan isu-isu persaingan bisnis apa dan sebagainya ya, ada juga bumbu-bumbu yang ada di situ. Tapi kalau saat ini saya berpikir dengan melihat kondisi kita Bung Alil, setelah saya dengar kemarin bagaimana persentase PT Pale, bagaimana persentase Mas Mindo, bagaimana persentase ribuan karyawan yang ada di Bantaeng yang sekarang di smelter itu Bung Alil, bahwa ternyata saya juga baru dapat info di Bantaeng itu smelter Bung Alil, ternyata produknya itu bukan tidak ada di Bantaeng Bung Alil, ada di Sulawesi lain. Iya, betul. Oper. Jadi berarti dia butuh pelabuhan ya, kan? Mineral nikel yang ada di smelter yang ada di Bantaeng itu kan tidak ada nikel di sana. Jadi dari Sulawesi apa yang masuk di sana baru diproduksi, baru di pengapalan Bung Ali. Lewat di mana itu? Dulu Pak Prof dulu bisa mensiasati seperti itu. Pasti lewat pelabuhan toh. Nah maksudnya lewat ya, baru itu. Pengapalan juga barangkali. Lewat di baru itu. Nggak tahu. Saya tidak terlalu mendalami kemarin, tapi saya juga sampai Pak Sekprov juga kaget, oh begitu ya. Iya. Tapi di antara 5 di sana itu sudah tutup, ada 2 tinggal 3 kalau saya tidak salah. Itu kan dari Sulawesi apa? Saya kurang dengar apakah Tenggara atau apa yang jelas ada seperti itu. Nah sementara kita di Baru ini memang ada sebagian bahan baku semen itu memang ada di Baru Bung Ali. Iya. Ini ada cukup cadangannya cukup meskipun ada juga dari daerah lain yang diambil. Iya, kita bacakan dulu nih komen-komen di bawah ini. Andi Pajoka, saya salut di Baru, tidak ada Alfamidi. Aku suka tidak ada namanya Alfamidi. Wah, Bantaeng tidak ada nikel. Didatangkan dari Kolaka. Weh, dari Kolaka itu nikel dia. Iya. Itu yang betul. Iya. Kemudian Sero pejabat emi madece ku berbos. Manangka? Kawan ecing. Pusito pejabat gubernur tu pusing. Iya. Mega melok mana dapat 7 pusito. Pada pusinna naro kapan mindra dia ya kan? Termasuk ya pusina ro. Iya. Ada. Iya, Mbak Rempong ini Bung Arisco Monitor. Weh. Kemudian ada Sero di Bantaeng sudah ada smelter. Oke, ada Miming. Info PT Kons di Baru. Ini PT Kons tadi sempat di. Itu kan. Nah, saya mau tanya dulu Samit tadi. Karena dia kan aktif mengikuti itu dan dia berada di lingkaran pemerintah sekarang ini. Berarti kan terupdate informasinya. Bagaimana memang infonya itu tentang Kons? Apakah memang dia ingin back ke Baru dengan konsep packing plant-nya atau tetap pabrik semen? Seperti apa Pak Samit? Jadi kan saya dapat pengumumannya di koran cetak ya. Pengumuman tentang amdalnya itu bukan pabrik, dia itu pengepakan. Packing plant. Industri pengarungan karung. Jadi berarti dia impor semen masuk di Baru kan. Berarti di sini dikemas. Bukan industri. Tapi kalau begitu kan tidak banyak tenaga kerja yang terserap ya. Paling tinggi 25, paling tinggi 25. Dibanding dengan debunya bertebar di kawasan kota. Kalau saya bagus masuk tapi kirim ke kawasan industri. Kalau di kawasan industri nanti tidak boleh misalnya melarang karena memang di sana tidak ada ya sudah itulah sebenarnya yang jadi persoalan dengan pemerintah dengan masyarakat. Tetapkan kawasan industri dan jangan rubah tata ruang itu sehingga. Dan bagaimana kepastian hukum sekarang ini dapat info katanya sudah mulai mau ada penimbunan di sana. Kalau kibarkan mungkin programnya apa pembebasan lahan atau apa ya untuk atau menetapkan area lokasi industri. Tapi persoalannya sekarang itulah kenapa investor tidak berani masuk di Baru. Bukan persoalan demo ditakutkan investor. Persoalan kepastian hukum. Kepastiannya bahwa saya ini ada di lokasi ini aman. Jadi ini sebenarnya perlu kita betul itu investor tidak berani. Demo berarti dia kan tidak takut-takut lagi. Iya dia tidak akan demo. Kalau banyak lagi marak lagi demo ya berpikir lagi mereka ini tidak aman. Karena salah satu syarat untuk berinvestasi orang, memang salah satunya itu ada aspek keamanan ya. Aspek keamanan. Jadi kepastian hukumnya di kawasan itu masyarakat juga paham. Oh kawasan susah, tidak bisa.
Kan begitu. Kalau bukan kawasan pasti berdemo, pasti. Iya. Karena itu imbasnya. Ini kan beberapa minggu lalu ya yang penetapan RT RW itu. Itu kan harus diumumkan, diperlihatkan seperti ini. Iya, katanya ada yang salah katanya penetapan RT RW itu. Kenapa bisa? Nah banyak. Iya. Itu kalau ditetapkan dulu kan ada pakai uang negara itu ditetapkan seperti itu. Kenapa bisa ada yang salah? Mungkin ada salah karena ada lagi yang punya kepentingan untuk merubah itu kan. Iya. Jadi kalau kami sebenarnya konsistenlah kepada tata ruang itu yang ditetapkan pada kawasan industri. Sehingga itulah kepastian hukum investor yang ingin masuk. Kita juga memang dilakukan perubahan untuk menyesuaikan karena ada yang mau masuk tapi tidak didukung oleh RT RW yang pernah dibuat itu kan juga problem. Sepanjang menurut saya adalah realistis yang memang bisa diterima oleh semua pihak, tidak apa-apa. Yang penting kan, siapa tahu dulu kemarin itu terlalu ketat ya membuat RT RW itu. Contoh sebenarnya kalau kita mau berpikir RT RW yang ada di Kelurahan Mangempang itu kan sebenarnya tidak bisa lagi itu ada pembangunan kayak Masjid Samsam yang ada di sana. Itu kan kemarin diperuntukkan semua kalau saya dengar ya Pak Samet ya. Diperuntukkan untuk bangunan-bangunan industri. Tapi buktinya kan bisa terbangun di situ. Berarti ada perubahan. Nggak tahu juga. Kami juga belum paham itu. Belum kami update seperti apa ya tata ruang itu. Iya. Tapi di mana dapat informasi Bung Khalil bahwa ada perubahan RT? Iya, kan itu ada kunjungan ke Ibu Bupati, ada beritanya itu kayaknya. Iya, yang kemarin itu diberitakan bahwa sebanyak ada kurang lebih 22 titik yang bermasalah. Pernah saya. Itulah sebenarnya. Itu kalau sudah ditetapkan seperti itu konsisten, jangan dirubah-rubah lagi. Ya sehingga itulah nanti seperti kepastian hukumnya investasi yang ingin masuk. Kita juga dari NGO, dari LSM mendukung kalau sudah ditetapkan RT RW-nya. Kenapa? Karena malah kita dukung sekali tuh Pak. Jadi jangan menganggap kita orang LSM selalu mencari masalah. Tidak. Kita ini mau mencari bagaimana ini mendukung tentang yang ditetapkan pemerintah. Oke. Makasih Lilin Putih nih. Kirim. Jadi poinnya adalah di sini Bung Khalil, kita sudah sepakat semua ya, bahkan Pak Samet ini yang kemarin kan memang dengan lembaganya ya, karena terkait dengan isu lingkungan. Nah kalau sekarang kan poinnya kita sekarang ini silakan siapapun yang mau berinvestasi di Baru welcome, karena ada kebutuhan, ada demand, ada permintaan masyarakat juga yang begitu tinggi dengan kondisi objektif kita secara ekonomi yang memang membutuhkan investasi. Yang penting tadi satu saja menurut saya itu SOP-nya diikuti, standar operasional prosedurnya, regulasi-regulasi yang terkait diikuti. Yang kedua, kalau sudah mau jalan ya tinggal bagaimana keberpihakannya kepada masyarakat setempat, masyarakat lokal yang ada di daerah. Ada yang menarik di diskusi kami kemarin di Aula Kantor Gubernur itu adalah itu tadi bagaimana poinnya ini untuk melibatkan masyarakat. Jadi digagaslah satu kebijakan, misalnya PT Pale nih. PT Pale mau masuk ke Luwu Timur, kan beroperasi di sana. Supaya tidak terjadi kesenjangan sosial terhadap pekerja lokal, baik itu tokoh adat maupun masyarakat lokal, maka PT Pale akan ketemu dengan katakanlah Bupati Luwu Timur. Disitulah digagas skill apa yang dibutuhkan PT Pale misalnya di tambangnya mereka yang ada di sana ya Bung Khalil ya di Luwu Timur itu. Oh saya betulkan skill operator, loader, electrical. Kamu yang bertanggung jawab untuk melatih anak-anak yang ada di Luwu Timur untuk ketersediaan tenaga skill yang kau butuhkan. Sehingga pada saat dia sudah masuk produksi, maka orang-orang lokal itu lebih banyak yang bekerja di situ dibandingkan dengan orang-orang luar. Karena dia sudah punya skill, dia punya keterampilan. Nah, ini juga menarik menurut saya untuk baru ke depan ini. Jangan lagi misalnya terbuka, pabrik apapun terbuka nanti, industri apapun, tiba-tiba orang di luar yang maju. Nah tidak bisa juga ditolak karena dia tidak punya skill. Memang kita tidak siap seperti tidak itu siap, kan? tidak punya kerja. Jadi ini metode menurut saya yang sangat bagus ini. Setiap perusahaan yang mau berinvestasi dia harus menyiapkan tenaganya, dia siap diambil expertnya, ada transfer knowledge. Begitu dia produksi,
tinggal dibuat perdanya misalnya 70-30. 70% orang lokal, 30% pendatang. Kalau itu aman menurut saya. Iya. Oke, sebelum kita akhiri. Sepakat saya Bang Ilo itu, sepakat ya. Iya. Oke, saya lanjut ini untuk AI ini. Tetapkan kawasan industri sehingga investor ada kepastian wilayah dan harga dasar pembebasan. Iya. Saya kira sudah toh. Iya. Udah. Iya, Mbak. Enggak begini Bang Ilo, sudah ditetapkan, tetapi biasanya investor lain lokasi yang diinginkan, sehingga dia tidak berkesesuaian, tidak berkesesuaian, sehingga itulah jadi kenapa dia masuk, karena mungkin juga yang mendampingi investor itu tidak paham tentang apa kawasan itu yang ditetapkan. Dia aja bilang, dia baku kenal misalnya investor itu. Langsung dia tunjukkan lokasi tanpa koordinasi dengan pemerintah misalnya kan. Bahwa itu ada lokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa kawasan ini yang cocok. Tetapi terkadang ada orang yang dekat dengan investor itu, dia tidak paham tentang tata ruang itu. Itu sebenarnya. Nah, itu tidak bisa karena tata ruang itu terkoneksi dengan kementerian dan lembaga yang seperti itu. Tidak bisa. Apalagi sekarang sistem perizinan online single submission OSS itu sudah connect semua. Tidak bisa bohong orang Bung Alil. Nah itulah biasanya seandainya dia 9 naga, maka tidak ada yang bisa dirubah di Indonesia. Dia rubah lagi regulasi dia rubah RT/RW dulu baru dia masuk. Itu biasanya Bung Alil. Nah mungkin Kons dulu awalnya dia tidak rubah regulasi karena itu kan perda semuanya, baru dia langsung masuk. Di situ kesalahan. Iya, kalau ada 9 naga itu bahaya. Kalau naga sikoi dia bisa rubah itu Bung Alil. Tetap pernah bilang bahwa siagam itu atau malah keputusan. Kalau kan tepui maka resiko saya ditahu selesai sih. Iya. Agak Mbak Rempong, pemerintah baru dari beberapa perbincangan di Warkop luar daerah cukup menjanjikan. Nah ini. Jadi bagus. Menjanjikan menton langsung berut. Karena sudah mulai ini sebenarnya banyak kawan-kawan yang tidak tahu bahwa di antara beberapa obrolan kita ini sudah ada beberapa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah. Mungkin saja nanti kayak WMPOBO kayak apa semua ya. Sekarang kan sudah ada penyiapan tenaga kerja yang punya keterampilan skill setelah kita bahas kemarin tentang BLK Bung Alil ya. Saya dapat infonya dari Bung Alil ada 100 orang yang mau di training terkait itu ya. Iya. Ada 200 lebih. Tinggal perlu diidentifikasi kayak perusahaan-perusahaan tambang itu memang kebutuhan-kebutuhan apa itu yang menurut saya perlu. Iya. Nanti diskusi lanjutannya nih Bang Ilo. Ini kita kalau kita kan tadi singgung ketenaga kerjaan. Jadi diharap nanti di Snaker betul-betul ini tegas tentang kesejahteraan ketenaga kerjaan. Iya. Kenapa? Karena kalau juga diam di Snaker, seenaknya saja perusahaan-perusahaan memberikan layak hidup dengan tenaga kerjanya, termasuk yang resikonya, kesehatannya, itu kan BPJS-nya ya. Jadi mungkin diskusi berikutnya itu kalau perlu kita hadirkan. Bagaimana di Snaker tentang pengawasan. Karena masih banyak ribut di luar itu. Pengaduan masuk di KSPSI, teman-teman di Serikat Pekerja. Tentang kelayakan yang diberikan oleh perusahaan itu. Jadi sama dengan nah ini yang menjerat Noel kemarin ini kan yang begitu. Jadi tapi di baru masih banyak kawan-kawan kita yang tidak layak seperti itu dilakukan oleh para perusahaan. Jadi perlu memang nanti diskusi berikutnya hadirkan di sana enak supaya ketegasan pengawasannya seperti apa tentang ketenagakerjaan kita ini. Oke. Ini Zero ini review kuliner saja kerjanya. Apa nih? Review kuliner. Review kuliner saja kerjanya. Makan-makan itu. Iya, Mbak Rempong itu. Iya. Agak siaseng 9 naga. Wah. Iya. Tapi sekarang bukan 9 naga Bung Alil. Di era Prabowo ini bukan 9 naga. Tidak dipakai. 9 haji. Oh 9 haji. Oh iya. 9 haji Bung Alil. Termasuk ada bosku di situ satu Haji Isam. Haji Aksamamu ada di situ. Oh ada juga. Iya. Bosnya nongkrong ini Bung Alil. Zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Tabe katanya kira-kira ada ikon yang menarik bisa diangkat secara global. Oh apa itu? Apa itu?
Apa itu kalau ikonnya? Iya, kayaknya ini Momi lobet ini HP ku. Ya. Saya juga bunyi-bunyi Tom mau. Nah begini, kalau kalau kita mau ya betul. Kalau kita saya juga HP ku begitu. Jadi kalau ikon yang kita mau angkat, sebenarnya pemerintah ini kita ramaikan pelabuhan. Iya. Ramaikan itu pelabuhan. Bagaimana caranya ya? Kita cubit Pelindo. Ramai, kenapa tidak ramai nih kapal masuk? Jadi kuncinya Pelindo kita cubit. Ya. Sebenarnya sudah pernah disenggol-senggol kemarin sama Pak NH itu bagaimana ini Pelindo sebagai operator itu membagi sebagian daripada aktivitas bongkar muat juga di pelabuhan baru supaya dilihat ekonomi juga di daerah. Tapi saya lihat ini tongki dari Makassar ke Baru dipelintir ini. Tapi nanti saya minta kepada Komite 2 DPD RI untuk panggil juga Pelindo karena kan Pelindo lagi mau dipanggil ini Bung Alil supaya kita ingin ini baru sebenarnya ini dia kan baru sebenarnya sangat strategis Bung Alil. Dia berada di daerah hitirland sebenarnya itu Trans Sulawesi. Sudah mau masuk tahun keempat Pelindo belum ada dibangun di Baru. Betul. Belum ada. Dia hanya menggunakan saja. Jadi pelanggaran itu. Karena ada syarat yang dipenuhi pada saat dia konsesi. Pada saat dia konsesi dengan pemerintah Kementerian Perhubungan bahwa ada yang harus dia lakukan tahun ini. Ya maksudnya ada step-step ya, tahapan-tahapan. Ada. Jadi apa yang dibangun Pelindo di sana? Dia masih menggunakan pelabuhan yang dibangun pada saat Borum jadi bupati. Belum ada yang lain. Tidak ada. Tidak ada peningkatan sarana dan prasarana. Tidak ada. Jadi itu para dia penerima konsesi. Termasuk di Pelabuhan Peri meskipun sudah daerah, tapi kalau daerah dimaklumi lah, tidak ada uangnya kan? Iya daerah kan, kalau daerah Bang Ilo baru 2 tahun diambil, dikasih. Baru 2 tahun ya? Iya baru 2 tahun. Tapi sudah bisa bebas mancing di sana ya? Bisa mancing ya? Nggak tahu kalau bebas mancing kayaknya tidak, karena ada aturannya. kalau kawan begini lah pura-pura tidak lihat. Oh gitu. Oke. Aturannya tidak boleh. Iya. Oke, sebelum kita pamit ini. Ini ya Sky ada Skui ya. Saya mencari nafkah di Luhut Timur. Semoga baru bisa menyusul PAD-nya Luhut Timur. Ini siapa yang jawab itu? Pelindo sudah melakukan perbaikan dermaga ya. Tidak ada itu. Belum enggak. Bukan perbaikan, harus membangun. Perbaikan berarti rehab, harus membangun. Tidak bisa. Bangun pelabuhan, bukan dermaga. Jadi sebenarnya tugas kita juga ini civil society ya. Civil society ini Bung Alil. Karena saya lihat sekarang ini era kebangkitan civil society ini Bung Alil ya. Meskipun terkadang disusupi seperti demo-demo kemarin di Jakarta. Tetapi ya era kebangkitan civil society menurut saya ini. Kita ini harus mengadvokasi ini. Bagaimana Pelindo ke depan ini supaya betul-betul dia berlaku adil lah terhadap pelabuhan yang ada di bawah. Karena namanya sudah ada. Beda konteksnya kalau dia bukan operator di situ. Nah ini kan persoalan kebijakan sebenarnya. Dia punya kewenangan penuh, dia punya bendera dalam bendera kan? Iya. Katakanlah kalau hanya daerah-daerah Jatah Pareng itu kan lebih murah barangkali kosnya kalau lewat pelabuhan Parepare Bung Alil dibanding pelabuhan baru dibandingkan Makassar katakanlah seperti itu. Oh Mas Uli ini. Mas Uli. Jami Pak, karena ini kan kenapa dia mahal? Kenapa itu kan bisa kita menduga bahwa dia itu politik ekonomi, kasih lari saja di Makassar. Di Makassar kan juga masuk tonji di kasnya Pelindo. Di Baru juga masuk kasnya Pelindo. Karena Pelindo sekarang sisa 1, Pelindo Pusat. Jadi dimanapun dia sandar masuk di kas Pelindo. Beda seandainya dulu masih Pelindo 4, enak sekali. Iya. Oke, sayang sekali nih masih ada yang mau gabung ini tapi sayang sekali. Nanti lain kali kita ketemu ya. Saya juga cas HP ku. Nah kita buka diskusi ini supaya ada yang panas. Nanti berikutnya dia cari kita kan. Iya gitu. Oke. Bagaimana Bang Ilo? Oke. Iya. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak ini untuk kebersamaan kita semua. Jadi yang kita belum bacakan komen-komennya kami mohon maaf karena keterbatasan waktu ini. Jadi mudah-mudahan besok lagi kita ketemu lagi di program acara yang sama. Iya. Jadi bagus ini kalau agak-agak jam-jam 9 nih.
Kalau jam 9 kan seperti Pak Bedusame ya, kuat begadang kan, paling tidak dia sudah mulai bangun itu. Iya. Yang seperti itu, kecuali yang pensiun tadi itu biasa belum agak bangun, masih sulit. Belum bangun. Iya. Apalagi dia agak-agak muda. Iya. Partnernya jadi persoalan kerja keras rumput kalau dia hijau, malam ada hari rumput boleh. hijau. Jadi kalau pagi tidak ditopan dengan 2 kuning itu agak berat. Nanti harus dia cas dengan telur terus. Padahal menurut saya Komal ini menjadi rame nih kalau semua teman-teman kita di Baru yang punya kepedulian, aktivis dengan berbagai latar belakang kan asik Bung Khalil ya. Ada Ibu Lilis, ada siapa? Ada Pak Malik juga misalnya, ada Bang Ipul, ada siapa kan enak lah kita diskusi sehingga nanti kalau ada mentok terkait dengan kos kan mungkin kita bisa berembuk lah. Iya. Seperti itu. Oke, makasih banyak ini untuk kebersamaan kita semua. Ya, sehat-sehat kita semua. Mudah-mudahan kita ketemu lagi besok. Ya, di acara yang sama. Dan jangan lupa tetap bersama kami di Gerak Radio. Dan makasih banyak ini. Sudah ada info-info mutasi ya. Sudah ada kah Om Insam? Belum ada bocor-bocor halus. Tunggu bocor halusnya Tempo dulu. Saya ini baru P3K Parubasa. Oke Bung Khalil. Oke. Ya, kita pamit dulu. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.